Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri mau memperhatikan terhadap apa-apa yang telah diperbuatnya untuk bekal hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Jamaah salat Idul Fitri yang semoga semua amalnya selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan sampaikan tentang memasuki realita kehidupan pasca Ramadan di masa pandemi dengan bekal takwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia rahimakumullah, gema takbir telah berkumandang, berarti sebagai penanda telah berakhirnya masa puasa di bulan Ramadan. Selesainya Ramadan berarti telah dimulainya kembali manusia menjalani praktek kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang asli, tanpa dibelenggunya setan-setan yang akan terus mengganggu aktivitas manusia. Allah senantiasa mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri mau memperhatikan apa-apa yang telah diperbuatnya sampai hari ini untuk bekal hari esok atau akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hasr surat 59 ayat 18. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Selesainya Ramadan bukan berarti kita bebas tanpa batas, namun sesungguhnya kita telah kembali dihadapkan dengan realita kehidupan yang sebenarnya. Pribadi yang telah dilatih untuk taat selama 1 bulan sekarang dilepas kembali untuk berjalan biasa, menghadapi dan menjalani kehidupan tanpa rekayasa, dengan kondisi yang wajar berdasar bekal keimanan masing-masing pribadi yang telah diunduh selama bulan Ramadan.
Menang kalahnya manusia dalam memasuki kehidupan pasca Ramadan akan ditentukan oleh sikap 11 bulan mendatang. Semakin ia taat kepada Allah, maka semakin tinggi derajat kemenangan dan kemuliaan yang diraihnya dalam kehidupannya. Demikian pula sebaliknya, semakin ia kembali maksiat kepada Allah, semakin rendah pula derajat kehinaan yang akan senantiasa menindih dalam kehidupannya. Hidup ini adalah kebenaran, demikian pula mati adalah kebenaran yang pasti terjadi. Sehingga apapun jika dilaluinya dengan cara yang benar akan menghasilkan kebenaran pula. Orang yang benar-benar telah berusaha untuk menjadi mulia, Allah telah membentangkan dan menyediakan untuknya jalan menuju kemenangan dan kemuliaan. Demikian pula siapa yang menjalani kehidupan dengan cara yang salah, curang, manipulatif dan seterusnya, maka kehidupannya akan menjadi hancur dan binasa yang akan menjadi kepastian. Keadaannya akan redup dan terus meredup, akhirnya mati dan binasa. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya sesuatu yang batil, salah, curang, manipulatif dan seterusnya, cepat ataupun lambat, zahuqa, pasti akan binasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang semoga jiwa raganya dikuatkan oleh Allah rahimakumullah. Kebenaran dalam praktek kehidupan sering timbul dan tenggelam. Timbulnya kebenaran akan membawa pengaruh positif bagi kehidupan, dan tenggelamnya kebenaran akan menjadi suatu pengaruh negatif yang bersifat merusak. Bangkitnya kebenaran merupakan salah satu penyebab turunnya keberkahan dalam kehidupan, yang mana keberkahan merupakan sesuatu yang selalu membawa kebaikan untuk manusia menjadi mulia. Sedangkan kekufuran terhadap nikmat yang ada akan mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka barokah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi jika mereka mendustakan ayat-ayatku itu, maka akan kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Quran surah Al-A'raf ayat 96. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pengarah kehidupan dalam keluarga yang didasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul untuk menuntun terarahnya bahtera keluarga akan menjadikan semua penumpangnya terjamin selamat sampai di pelabuhan kemenangan dalam kehidupan. Begitu pula sebaliknya, tertimbun dan tenggelamnya kebenaran dalam praktek kehidupan akan menjadi penyebab tenggelamnya kapal keluarga yang akan menjadikan semuanya gelap dan hilangnya arah serta gairah semangat kehidupan. Kebenaran adalah ruh, kebenaran adalah jiwa kehidupan. Siapapun yang membawa kebenaran, maka baginya akan mendapat kehidupan dimanapun ia berada. Namun jika ia melepas dan menjauh dari kebenaran, maka kebingungan akan senantiasa menerpa arah kapal kehidupannya, yang mengakibatkan melencengnya arah kapal keluarga, sehingga ia akan terus terombang-ambing dalam samudra kehidupan, dan ia tidak akan pernah sampai ke tepi. Bahkan air bah akan terus menggulung dan akhirnya akan menghempas serta menenggelamkan laju dari kapal keluarga tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, lindungilah kami dari perkara yang demikian itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang semoga hatinya suci dan tersucikan rahimakumullah.
Kebenaran adalah bersambungnya rasa dengan cara yang benar, tidak sekedar bersambung atau bersatunya badan atau sekedar ucapan. Kebenaran perlu bukti nyata dalam tataran praktek kehidupan, sehingga meskipun seorang suami dan istri telah menyatukan badannya, namun jika rasanya tidak tersambung, maka mereka tidak akan pernah merasakan satu kenikmatan. Semua hambar tanpa berasa. Mereka hanya melakukan sebatas kegiatan fisik yang tidak bermakna sama sekali. Karena di situ tidak adanya kebenaran yang pasti. Demikian pula kehidupan tidak hanya sekedar untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat fisik atau bendawi, namun harus terus didasarkan pada kebenaran yang hakiki, yaitu kebenaran yang telah ditetapkan oleh Zat yang Maha Suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tinggi. Dan hanya kepada Allah lah hendaklah kamu berharap. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya engkau berharap. Quran surat Al-Nasrah ayat 8. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Jamaah salat Idul Fitri yang semoga kehidupannya semakin berkah, rahimakumullah. Hidup adalah kebenaran, dan kebenaran akan melahirkan keberkahan. Keberkahan adalah anugerah atau nikmat Allah yang berupa kebaikan dan kemuliaan dari Allah yang akan senantiasa bertambah-tambah kebaikannya, sehingga tidak ada seseorang yang akan dikecewakan dengan keberkahan Allah. Semua akan puas, semua akan lega, dan semua akan ridho kepada ketetapan Allah tersebut. Keberkahan adalah karunia Allah yang sangat agung dan hanya diberikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh dalam menjaga kebenaran di dalam kehidupannya. Bulan Ramadan telah kita tinggalkan dan waktu akan terus berjalan. Seiring dengan berjalannya waktu, sekarang kita telah memasuki bulan realita, bulan-bulan yang akan mengkonversi beberapa indeks prestasi ibadah yang kita dapatkan selama bulan suci Ramadan. Praktek kehidupan dari masing-masing pribadilah yang akan menjadi tolok ukur kesuksesan seseorang di dalam mengunduh keberkahan bulan Ramadan. Apa-apa yang dimulai tampak dalam praktek kehidupan pasca Ramadan pasti akan sesuai dengan niat dan pencapaian masing-masing orang. Penampilan kehidupan dengan balutan kebaikan dan kemanfaatan berarti pertanda dari seseorang sukses meningkatkan kualitas keimanannya. Selama 11 bulan mendatang, semua pribadi akan menjabarkan hasil kerja keras pencapaian ibadah selama Ramadan. Jika ia mampu menampilkan wujud perilaku sholih, itulah wujud kemenangan. Akan tetapi jika ia tidak bergeser dari keadaan semula, dialah orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasa kecuali lapar dan dahaga. Banyak di antara umatku, kata Rasulullah, yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Al-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.